Adapun pernyataan dari saudara Oya Abdul Malik dan saudara Martin Bajide serta Bintang Bajide, pernyataan tersebut di depan media sesungguhnya telah melanggar kesepakatan kami. Ya, sudah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan itu juga sudah dibuat dalam bentuk video. Jadi teman-teman semua, supaya kalian tahu bahwa saya itu sebelum berangkat ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dengan keluarga jumlah rombongan 11 orang, itu berangkat tanggal 28 Maret 2025. 25 Maret, 26 Maret, 27 Maret. 3 malam berturut-turut, Pak Umar, Martin, Bintang. Itu tanpa saya tahu, tiba-tiba mereka sudah ada di depan rumah saya. Ini faktanya, begitu ya. Dan ini dilaporkan oleh ajudan ke saya, Rizky. Pak, saya baru diinfo oleh security dan juga Pak Martin, katanya Pak Martin dan Pak Umar ada di rumah. Saya itu hampir setiap malam pulangnya larut karena ada pekerjaan. Dan saya beritahu kepada Rizky selaku ajudan, tolong beritahu Martin agar menunggu saya. Dan mereka memang berniat menunggu saya. Dan di pertemuan pertama tanggal 25 Maret, mereka bertemu saya lebih kurang jam 23.30. Jadi setengah 12 malam baru saya sampai rumah. Mereka saya persilakan masuk, seperti biasa minum teh dulu. Kemudian mereka juga ada bawa kue-kue ya kalau saya nggak salah. Terus saya dengan Ibu Ade, dengan ajudan dan semua tim yang ada di situ menyaksikan. Di situ mereka menyampaikan tentang adanya beberapa pengacara yang menawarkan diri. Ini poinnya. Beberapa pengacara yang menawarkan diri untuk membantu Fadel. Jadi bukan mau cabut kuasa dari saya. Beberapa pengacara menawarkan diri. Dan kata-kata ini tidak saja disampaikan tanggal 25 Maret 2025 itu, tapi juga ketika saya juga sudah memegang kasus Fadel dan begitu viral. Karena itulah ketika pertama kali mereka datang ke rumah saya, menangis, Ibu Titin juga ikut menangis, Pak Umar juga, Martin, Bintang, Fadel, plus 5 pengacara yang lama yang bergabung ke kantor saya, itu sudah kita wanti-wanti dan kita sudah punya SOP sendiri sekarang. Standard Operational Procedure di kantor saya itu belajar dari kasus si Klimakin. Kami tidak mau lagi hanya sekedar tanda tangan, tapi disertai dengan cap jempol. Kenapa cap jempol? Belajar dari kasus si Klimakin yang tanda tangan tapi mengaku tidak memberi kuasa. Dan akhirnya bersidang di pengadilan. Karena itu, ketika pertama kali memberi kuasa ke saya, itulah yang saya sebut, kalau mau jadi klien saya, harus tanda tangan dan cap jempol. Begitu juga dengan tim hukum saya. Tim hukum saya itu juga kesepakatan di antara kami bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah hasil permintaan dari Martin,
Fadel dan keluarganya agar disampaikan ke media terkait dengan USG dan lain-lain. Ada surat pernyataannya, dan juga tim hukum saya juga seluruhnya membubuhkan tanda tangan dan juga cap jempol. Jadi ini semua berlaku kepada semua klien dan juga kepada tim hukum yang ada di kantor saya. Salah satu contoh ini. Nah, ini tidak bisa, ini masalah pernyataan saya di preskon kemarin, di mana saya dilaporkan membuka data pribadi. Ini tim hukum kami membuat surat pernyataan dan di materai. Cap jempolnya ada di aslinya, nggak kelihatan di sini. Ini menyatakan bahwa saya selaku ketua tim menyampaikan itu atas keinginan dari klien dan diwakili oleh saya sebagai perwakilan dari tim hukum. Kemudian tentang Fadel dan keluarganya, ini juga sudah diikat dalam bentuk surat pernyataan dan materai suka cap jempol. Jadi ini nggak bisa lagi dianggap main-main gitu. Materai dan cap jempol. Artinya kalau ini dibawa ke cek lab ya ketahuan, nggak mungkin jempolnya dipotong. Begitu juga dengan surat kronologi singkat duduk permasalahan oleh Fadel, yang dimana poinnya dia mengatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Loli, tidak pernah menyuruh dan atau mengetahui perbuatan aborsi. Ini juga materai dan cap jempol. Saya sebenarnya tidak mau bereaksi kalau mereka tidak melakukan aksi, gitu ya. Nah, dan itu adalah kesepakatan. Nah, jadi yang ditunjukkan kepada media kemarin oleh Martin dan Bintang ini dia. Ini tanda tangan saya, ini yang ngetik anak saya Khalif, karena saya buru-buru dan Rahmat sudah berangkat ke Medan urusan pernikahan. Di dalam surat penarikan diri ini saya beri judul begini, surat penarikan diri. Saya yang bertantangan di bawah ini nama Dr. Haji Razma Arif Nasution, SHSHGM PhD, alamat Jalan Montong Teras 99G Ciganjur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pekerjaan pengacara, dengan ini menarik diri secara kuasa hukum, bukan dari. Ini kalau mereka tafsirkan terminologi bahasa, kalimatnya bukan dari, tapi secara kuasa hukum. Kalau secara artinya masih bisa berbicara. Kalau dari artinya kalimatnya itu sudah benar-benar dilepas. Dengan ini menarik diri secara kuasa hukum Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh terkait kasus LP Saudari Nikita Mirzani, dengan catatan surat penarikan diri ini tidak boleh diekspos ke media dan apapun. Ya. Ada di sini, tidak boleh diekspos. Karena Pak Umar mengatakan bahwa yang akan membantu ini orangnya nggak mau masuk ke media, begitu ya? Dia hanya akan bekerja, begitu kan? Bekerja di balik layar, tidak mau, dan kami juga nggak mau Bang Rasman melepaskan begitu saja. Padahal saya sudah bilang dari awal kepada mereka bahwa untuk P21 tahap 1, tahap 2, kalau ini lengkap, sampai persidangan kami sudah tarik tim semua. Karena kita juga sudah melihat bahwa ada something wrong tentang kejujuran seorang klien. Tapi saya orangnya kan profesional, tidak mau ingin kelihatan konfrontasi, saya tidak ingin juga ada image yang terbangun tidak baik, karena saya ingin menjaga semuanya. Nah, kemudian titik ya, surat kuasa dari Bapak Umar Bajideh tidak ada penarikan diri dan tetap ditangani oleh kantor hukum Ranlofom.
Begitu juga dengan surat kuasa saudara Martin Bajide tetap ditangani oleh Randovo. Pak Umar melaporkan Nikita Mirzani dugaan pelanggaran undang-undang ITE tetap ditangani oleh Randovo. Begitu juga dengan Martin yang dilaporkan Nikita Mirzani dugaan penganiayaan, dugaan pengancaman. Ketika Loli lari dari safe house, kemudian saya bawa ke Polres, malam itu juga Fadel, Pak Umar, Martin dan Bintang datang. Ternyata ada keributan, kata informasi yang dapat saya, dilaporkan oleh NM, dugaan pengancaman. Jadi laporan Pak Umar, laporan NM terhadap Martin, kuasanya kepada saya. Nah, kaget saya ketika saya lihat di Malaysia, tiba-tiba Martin menyampaikan bahwa Pak Umar sudah mengajukan surat permohonan untuk pencabutan laporan. Jadi kalau kalian melanggar kesepakatan ini, saya sudah bilang dari awal kemarin, saya akan tabrak. Tabrak dalam pengertian saya akan ambil sikap. Yang rugi siapa? Ya pasti yang rugi 100%, 1000%, 1.000.000% ya Fadel. Ini. Jadi ini mesti bertanggungjawabkan. Jadi saya minta Pak Umar, Martin, Bintang untuk kalian tertib ya. Saya sudah bantu, saya sudah maksimal, saya sudah lakukan yang terbaik. Bahkan mereka sendiri mengaku kepada saya, ada Rizky juga, ada Pak Sarmo juga, driver saya, ada Bu Ade juga. Mereka sendiri mengatakan bahwa pengacara yang ditunjuk itu namanya Devin, bukan Ola Abdul Malik, bukan Oya Abdul Malik, Devin. Saya nggak kenal siapa Devin, dan jujur saya juga nggak kenal siapa Oya Abdul Malik. Tapi itu disepakati, dikoordinasikan ke saya. Kemudian saya beritahu nanti kalau misalnya sudah diganti, maaf dalam tanda kutip saya buat surat penarikan ya sudah, supaya benar-benar dibantu. Oh iya, Bang Rasman, mumpung ini belum Lebaran, itu katanya akan dihentikan DSP 3. Minimal ditangguhkan. Saya kaget juga. Ditangguhkan, iya. SP3, iya. Wah, saya bilang, kalau ini di SP3, potong tangan saya, Pak Umar. Kecuali NM mencabut laporannya. Kalau itu delik aduan. Tapi kalau delik umum biasa, tidak bisa. Dengan penuh keyakinan, saya pun berangkat tanggal 28 ke Kuala Lumpur. Habis Lebaran, tiba-tiba ngomong ke media, katanya sudah cabut kuasa dari saya, bukan malah meminta pertanggungjawaban yang penerima kuasa yang baru, kok malah nama saya dibawa-bawa. Ini yang saya nggak terima. Jadi saya sudah belajar satu kali menolong manusia, namanya Iklim Hakim, lupa diri. Jadi saya tidak akan mau, jangankan manusia, hewan aja nggak mau masuk 2 kali ke lubang yang sama. Jadi saya minta agar Pak Umar, Martin, Bintang tertib. Tertib, patuhi kesepakatan ini. Kalau kalian tidak mau cari masalah sama saya. Ya. Masalah kalian udah terlalu banyak, jadi jangan tambah masalah baru. Kalau harga diri saya direndahkan, saya pasti akan melakukan perlawanan. Saya tidak peduli itu. Mau nambah kasus 1000 lagi pun nggak peduli saya. Bahkan Pak Umar itu ngomong bahwa ketika tim hukum yang diberikan namanya ke saya itu, mereka tanya, waktu dengan Pak Rasman, bayar berapa? Dijawab sama Pak Umar dan keluarga, nggak ada, kami nggak ada bayar. Wah, benar, memang nggak bayar. Kita bantu. Kemudian itu pengakuan mereka. Dan alangkah eloknya kemarin, kalau mereka sepakat mereka bekerja di balik layar, tiba-tiba ditangguhkan dengan kemampuan dia yang hebat, baru saya angkat jempol. Tapi sudah ini tidak ditangguhkan, bilang lagi pengacaranya katanya nggak kenal sama saya. Saya kan memang nggak penting tahu dia siapa. Saya cuma nanya namanya siapa, Devin ini siapa, nggak tahu, ya udah. Ditunjukkan di berita wartawan saya, oh ya Abdul Malik, saya nggak tahu siapa ya Abdul Malik.
Jadi kata-kata ini menurut saya harus diluruskan, dan saya minta jangan sampai nanti ada kisruh hukum antara saya dengan Pak Umar dan keluarga yang akan kasihan Fadel. Salah satu poin saya bacakan di sini, surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai dan cap jempol itu, bahwa keluarga besar Fadel Bajide meminta kepada Bapak Razman Arif Nasution untuk membantu seluruh masalah hukum yang terjadi. Dan apabila ada keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami siap dituntut secara pidana maupun perdata. Dan demikian pernah kami perbuat dengan penuh rasa bertanggung dan tanpa ada paksaan pihak manapun. Jadi sampai kapanpun tidak ada pencabutan. Tiba-tiba saya sudah mau, dan saya bahkan sudah didesak oleh wartawan berkali-kali untuk kapan mengundurkan diri. Momentumnya sudah ada sebenarnya. Tapi saya bilang waktu saya tunggu satu lagi, dan keluarga saya mendesak, anak saya mendesak agar dilepaskan. Saya masih profesional karena pengacara yang lama, kalau kalian lihat ada Guy, ada Rangga, ada Bangkit, ada Adik, ada Ando, ada Raya perempuan, itu udah nggak ada lagi. Tidak mau lagi. Jadi hanya saya dengan Rahmat, terus tim saya Rahmat Rizky dan Wafi yang tetap membantu. Terus saya tambahkan Pak Lecumanan, saya tambahkan Bu Ida Neti, terus saya tambahkan Dolin Simbolo untuk supaya ini terbantu. Jadi jangan nanti orang melihat bahwa seolah-olah Razman lagi-lagi kliennya mencabut kuasa. Enggak enak judulnya, bos. Padahal saya sudah dari awal mau meninggalkan mereka, tapi saya punya rasa, punya hati. Nah, tapi kalau ada kesepakatan kemarin, mereka gerak dengan cara elegan, bekerja di balik layar, yang penting padannya terbantu, nggak ada masalah. Sehingga judul-judul media pun tidak lagi ramai seperti ini. Ke saya yang mengatakan bahwa saya nggak bisa berbicara masalah Fadel, ya nggak bisa. Fadel beri kuasa ke saya tangani Fadel. Begitu tangani Fadel, saya dimaki-maki oleh seorang Nikita Mirzani. Bukan saja dimaki-maki, dihina-hina, yang berakibat pada saya laporkan dia ke polisi. Tentu kaitannya dengan mana? Ya pokok perkara tetap di Fadel. Karena Fadel masih saya tangani, Loli lari dari safe house nyari saya. Saya bawa ke Polres, sampai di Polres datang Nikita Mirzani, aniaya saya. Pokok masalahnya ada di Fadel. Bagaimana ceritanya saya tidak bisa bicara tentang Fadel? Gak bisa dong. Emang kalian siapa? Apa ada 2, 3, 40 miliar kalian kasih saya sehingga saya nggak bisa berbicara? Nggak ada urusannya itu. Saya akan tetap akan bersuara karena kasus ini menyangkut diri saya. Maka kalau Pak Umar menyatakan diri mencabut surat laporannya, dia berbeda dengan ini. Artinya dia bertanggungjawabkan surat ini. Karena ini saya sampaikan di sini dan ini yang mereka terima. Kalau mereka mencabut kuasa secara sepihak tanpa izin saya, ada konsekuensinya, ada surat pernyataannya, ada materi dicap jempol juga, aslinya ada di kita semua. Jadi jangan dibuat ruwet, jangan dibuat ribet. Kalau pengacara yang baru ternyata tidak benar mampu untuk menangguhkan dan apalagi SP3, ya tagih ke pengacara itu. Saya 6 bulan tunjukkan kepada saya ada kasus dugaan pelecehan seksual di bawah umur yang begitu viral, 6 bulan tidak ditersangkakan dan tidak ditahan. Itu adanya di kantor Ranulfo, bos. Kenapa? Karena saya pasang badan untuk itu. Jadi jangan cari-cari masalah dari persoalan ini. Apalagi bilang-bilang pengacaranya, kami bukan dibentuk oleh tim pengacara yang lama.
Saya memang nggak bentuk, tapi orang tuh koordinasi ke saya. Emang kau siapa? Saya nggak kenal kau. Tapi supaya kau tahu, pengacara itu datang. Dan kalau saya tidak mau membuat surat ini, nggak bisa. Ada itu gugatan, tuntutan gitu. Jadi jangan orang dibuat, oh memang keluarga ini kayaknya memang nggak benar nih. Jangan sampai begitu. Karena saya menjaga selama ini citra keluarga kalian dengan citra keluarga saya itu saya bangun dengan baik gitu. Meskipun banyak fitnah yang masuk ke saya gitu.